Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Pratama. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah hukum adat Melayu sebelum ada dan sesudah masuknya Islam. Yang pertama yaitu hukum adat Melayu sebelum masuknya Islam berkembang dari tradisi lokal yang didasari oleh kepercayaan animisme, dinamisme, serta pengaruh Hindu-Buddha. Sistem hukum adat ini bersifat tidak tertulis dan diatur oleh kepala adat yang bertugas menyelesaikan konflik serta menjaga harmonisasi sosial. Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar dalam struktur hukum ini dengan pengenalan prinsip-prinsip syariat yang lebih terorganisir, namun hukum adat tidak dihapus melainkan mengalami akulturalisasi serta dengan ajaran Islam. Yang kedua, proses islamisasi yang dimulai pada abad ke-12 hingga abad ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah, memperkenalkan nilai-nilai Islam ke dalam adat Melayu. Hukum adat beradaptasi dengan ajaran-ajaran Islam, terutama melalui aspek keluarga, perkawinan, dan waris. Misalnya, hukum adat yang sebelumnya mengadopsi konsep kasta dan ritual animisme disesuaikan agar sesuai dengan syariat Islam. Sementara praktik musyawarat tetap dipertahankan karena sejalan dengan prinsip syariat dalam Islam. Untuk paragraf yang 3 yaitu akulturalisasi hukum adat dan syariat Islam menciptakan perpaduan yang harmonis antara nilai-nilai tradisional dan agama. Hukum adat memberikan konteks lokal, sedangkan syariat memberikan kerangka moral dan etika yang universal dalam perkawinan. Misalnya, tradisi lokal tetap dijalankan tetapi diselaraskan dengan ketentuan Islam, seperti adanya ijab kabul dan mas kawin. Proses adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan sosial. Untuk yang terakhir yaitu kesinambungan antara hukum adat dan syariah hingga kini mencerminkan pentingnya sinergi keduanya dalam menjaga identitas hukum Melayu sambil memenuhi kebutuhan religius. Tentang modernisasi dan globalisasi memerlukan upaya pelestarian tradisi melalui pendidikan dan dialog antara pemuka adat dan ulama. Segitu saja untuk makalah dari kelompok 2 yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.